hati tetap menyaksikan Allah. Inilah cara melewati ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Tidak ada, yakni al-maut, tidak hidup. Jika kita masih merasa diri kita yang wujud, bila diri kita masih merasa diri kita yang hidup, maka selamanya kita tidak bertuhan, melainkan mentuhani diri kita sendiri. Apakah sampai ajal menjemput kita masih duduk manis di tahapan itu? Apakah Anda, apakah kita tidak takut ketika azab sakaratul maut, penggelongkopan demi penggelongkopan, azab-azab yang pedih, aku dirinya dikelongkop, wujud diri manusia dikelongkop, kehidupan diri manusianya dikelongkop, anak istrinya ikut bantu ngelongkop, pedih, sakit, perih. Kata Imam Ghazali, seperti sakitnya kulit ini diseset hidup-hidup, dengan keadaan hidup dikelongkop kulitnya dari daging, ini sakitnya masih 1000 kalinya, saking sakit dan pedihnya saat sakaratul maut. Apakah kita menunggu itu saja? Sekarang tidak usah syahadat, kita nanti syahadatnya ketika sakaratul maut dengan paksa disuruh syahadat oleh Allah. Apakah itu mau kita? Ya tergantung Anda. Jika Anda ingin selamat nanti di dalam sakaratul maut, ya matilah sebelum matimu, yakni sebelum datang sakaratul maut menjemput dengan paksa, maka kita bersiap-siap dulu, belajar mati. Maksudnya apa? Belajar menyerahkan kembali bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud syahadat. Bila di dalam hati kita sudah menyatakan bahwa sesungguhnya hidup ini bukan hidup manusiaku, akan tetapi hidup inilah Allah. Dengan hati, ini babakan hati, jadi tidak usah dibahas di luar hati. Jangan dibahas di luar hati, jangan dibahas di umum, karena Anda bakal dikatakan orang syirik. Karena Anda dikatakan ngaku-ngaku diri jadi Allah. Akan tetapi sesungguhnya yang ngaku jadi Allah selama ini kan orang-orang yang belum mengenal Allah, tidak sadar dirinya telah mengaku jadi Allah. Nah, ketika hamba sudah tidak mengakui bahwa wujud ini wujud hambanya, bahwa hidup ini bukan hidup hambanya, bahwa kuasa ini bukan kuasa diri hambanya, apakah hamba dikatakan ngaku-ngaku jadi Allah? Sementara hambanya sudah kembali rojiun kepada hakikat diri sejati hambanya yang tiada, yang tak hidup, yang tak kuasa. Berarti kan yang mengaku Allah di dalam hati bahwa hidup ini Allah kan bukan manusianya. Yang ngaku Allah adalah ya Allah sendiri. Yang ngaku hidup di dalam hati ini ya hidup itu sendiri. Ketika manusianya sudah fana, sudah hancur kewujudan dan kehidupan diri manusianya di hati, maka dari itu hancurkanlah, matikanlah dirimu di hatimu. Jadi hidupkanlah hayatullah wal hayyul qayyum, bahwa hidup ini Allah. Inilah cara menyaksikan Allah, cara bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada hidup kecuali hayatullah. Ini persaksian kepada Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ayatnya bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau ayatnya Muhammad bin Abdullah, kita diutus menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 tahun yang lalu. Ya tidak mungkin. Karena apa yang diperintahkan Allah ini
mungkin terjadi, maka diperintahkan oleh Allah. Maksudnya Muhammad Rasulullah itu adalah yakni badan-badan yang diciptakan Allah, badan-badan yang diperjalankan oleh Allah, badan-badan yang dipergerakkan oleh Allah. Inilah Muhammad Rasulullah, badan-badan yang diutus oleh Allah. Inilah yang dimaksud syahadat. Ketika badan berdiri, saksikanlah bahwa hiduplah Allah lah yang memberdirikan Muhammad, Allah lah yang memberdirikan badan. Ketika badan berjalan, Allah lah yang memerintahkan badan untuk berjalan, Allah lah yang mempergerakkan jalan badan untuk berjalan. Inilah yang dimaksud syahadatain, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Secara hakikatnya inilah hamba-hamba yang sudah selamat hatinya dari menyaksikan selain Allah. Inilah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin, Islam yang diridhoi oleh Allah. Islam yang begini, Islamnya hati, bukan Islamnya raga. Bila Islamnya raga yang benar, bagaimana mungkin Islam bisa terpecah menjadi 73 golongan bila Islam raga itu benar? Jadi yang dimaksud Allah itu Islamnya hati. Bila hatinya sudah Islam, maka di dunia ini tak bakal ada peperangan. Semuanya serba damai karena semuanya beriman kepada Allah. Akan tetapi kenapa di dunia ini banyak peperangan meskipun di negara Islam itu sendiri di Timur Tengah? Karena hatinya masih kufur kepada Allah, hatinya tidak damai, hatinya masih terbelenggu dan terbudak oleh hawa nafsunya masing-masing. Nah, sudah tahu, kira-kira sudah bisa dipahami tentang syahadat. Contoh cara bersahadat, hati bersahadat ketika badan sholat. Allahu Akbar, dalam hati sudah menyaksikan Allah lah yang maha besar. Hiduplah yang memaha besarkan diri zatnya sendiri. Yang mengangkat tangan dan yang berkalam Allahu Akbar kan Allah sendiri, bukan diri manusianya. Diri manusianya hanya diperjalankan. Badan-badan ini ngetut ke gustine, ora gusti mengetut ke menungsane. Bukan Allah ngikuti hambanya dengan doa-doanya. Hakikatnya hamba ini mengikuti Tuhannya, karena hamba ini dituhani oleh Allah, bukan menjadi Tuhan sendiri selama ini. Nah, ketika Allahu Akbar setelah takbiratul ihram kan badan kita disuruh sendekap kayak orang mati. Nah, itulah maksudnya matilah kamu sebelum matimu. Jadi di dalam sholat ora usah melok-melok, tidak usah ikut-ikut jadi Allah di dalam sholat. Jadi hati diam menyaksikan hidup. Hiduplah Allah lah yang menggerak-gerakkan badan, yang memberdirikan badan. Allah lah yang merukukkan badan, Allah lah yang mensujudkan badan. Inilah yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Alhamdulillah, sekarang sudah terbuka hati kita semua bahwa sebenar-benarnya syahadat, bahwa sebenar-benarnya Islam di sisi Allah itu Islam yang seperti ini, bukan Islam yang di luar itu. Karena Allah itu babakan hati, yang dipandang hanya hati. Hatinya masih kufur atau sudah Islam, hatinya masih najis atau sudah suci dari selain Allah. Inilah yang dimaksud syahadat di sisi hakikatnya. Setelah itu, setelah syahadat
di dalam rukun Islam, bila hati manusia sudah dikatakan Islam sebagai mu'alaf, mu'alafnya hati, karena selama ini hati kita ini kufur, berarti setelah kita bersahadat kan sudah menjadi mu'alaf, hati kita mu'alaf kepada Allah, yakni kita harus menjaga persaksian demi persaksian dimanapun keadaan apapun kita berada.